Selamat datang di filmnya mulai di gurun Albuquerque, New Mexico, sambil ada bapak-bapak telanjang yang lagi kabur dari sesuatu pakai RV-nya. Dia nabrak, terus dia keluar dari mobilnya. Ama rekam diri dia sendiri, dan dia bilang kalau ini bukan rekaman pengakuan bersalah, tapi pesan terakhir buat keluarga dia. Habis itu kita dengar suara sirene, terus nih bapak ngebidik pistol ke arah suara sirenenya, dan layar hitam. 3 minggu sebelumnya, si Walter, oh ya kita kenalan dulu sama karakter-karakternya. Nih bapak namanya Walter White, atau dipanggil Mr. White, dia pemeran utamanya, sama dia juga kerja sebagai guru kimia di SMA. Terus ini keluarga dia, nama istrinya Skyler, dia lagi hamil sekarang, sama ini anaknya, namanya Walt Jr. Terus ini saudara dekatnya mereka, nih cewek adanya si Skyler, namanya Murray, sama suaminya, Hank Schrader, dia agen DEA. DEA itu Drug Enforcement Administration, atau organisasi penegak hukum narkoba pemerintah. Jadi dia yang kerjaannya nangkepin orang-orang yang penyalahgunaan narkoba. Oh ya, si Hank juga punya rekan, namanya Stephen Gomez, atau dipanggilnya Gomi. Sama yang terakhir, nih remaja, namanya Jesse Pinkman. Dia muridnya si Walter, dia jadi putus sekolah semenjak si Walter gagalin ujian kimia dia. Oke, so far baru segitu karakter pentingnya. Lanjut ke filmnya. Si Walter ini cuma seorang bapak biasa, yang tiap hari kerjaannya sama aja. Bangun pagi, olahraga bentar, sarapan, antar anak ke sekolah, sama ngajar. Dia juga ternyata kerja part-time sebagai kasir di tempat cuci mobil. Tapi bosnya tiba-tiba suruh si Walt cuci mobil. Soalnya salah satu karyawannya berhenti kerja. Buset nih, alis bosnya kenapa kayak gini anjir? Udah kayak jembut. Jadi si Walt terpaksa ikut cuci mobil juga. At least things couldn't get any worse kan? Hey, Mr. White. Make those tires shine, huh? Si Walt malah ketemu muridnya, sama cuci mobil muridnya. Pas dia pulang, keluarga besar dia surprisein si Walt di ultah ke-50-nya. Terus kita ketemu si Mary, atau adanya si Skyler tadi, sama si Hank Schrader, suaminya si Mary. Di sini lumayan penting. Kita bisa lihat si Walt yang overshadowed sama si Hank. Si Hank seorang agen DEA yang kerjanya nangkep pelanggar narkoba, sedangkan si Walt cuman guru kimia di SMA negeri. Bahkan di hari ulang tahunnya si Walt, si Hank yang tetap dapat perhatian sama orang-orang. Bahkan si Hank juga ngeroast si Walter. It's just heavy. That's why they hire men. You can watch us knock down a meth lab. Get a little excitement in your life. Buat nambahin garam di lukanya si Walt. Habis itu kita lihat ada si Hank di TV. Dia barusan nangkep pengedar narkoba yang ngasilin duit sebanyak $700.000 atau sekitar 11,3 M. Terus si Walt kelihatan tertarik sama topik ini. Dia nggak percaya kalau pengedar narkoba bisa hasilin duit sebanyak ini. Tapi si Hank bilang ini nggak sebanyak yang biasanya dia tangkap. Artinya pengedar narkoba hasilin duit jauh lebih banyak daripada yang ini. Terus si Hank ngajakin si Walt buat ikut serta kooperasi si Hank gerebek lab meth. Tapi untuk sekarang si Walt tolak. Pas malamnya, si Skyler ngocokin si Walt sebagai hadiah ultah dia. Tapi si Walt lagi nggak mood. Soalnya seharian si Walt nggak berasa ada apa-apa yang dia capai. Besok harinya, si Walt lagi cuci mobil. Tapi dia pingsan. Pas dia dibawa ke rumah sakit, You understood what I've just said to you. Yes. Lung cancer. si Walt ternyata punya kanker paru-paru. Dan dokternya bilang setelah kemo, dia mungkin bisa hidup dalam beberapa tahun lagi. Si Walt sekarang melamun terus di tempat kerjanya. Udah jelas dia mikirin keluarganya terus. Terus bosnya si Walt suruh dia cuci mobil lagi. Tapi kali ini dia malah crashing out. I said fuck you and your eyebrows. Ya, exactly. Kasih tau Walt, alis macam apa itu? Besok harinya, si Walt telepon si Hank. Dan dia mau ikut serta ke si Hank gerebek lab sabu yang kemarin dia tawarin. Pas siangnya, si Hank sama si Gomez lagi mau nangkap pengedar narkoba yang pakai nama samaran, namanya Captain Cook. Dia juga satu-satunya manufaktur meth yang pakai bubuk cabai. Si Hank suruh timnya gerebek, dan mereka tangkap nih orang Asian Latino, namanya Emilio. Pas semua ini berlangsung, koki aslinya kabur diam-diam dari jendela, dan kokinya itu ternyata Pinkman. kokinya itu si Jesse Pinkman, atau mantan muridnya si Walt. Pas malamnya, si Walter samperin rumahnya si Jesse, dan si Walt kayak, But you know the business, and I know the chemistry. dan akhirnya, TV show legendaris, pemenang 16 Emmy Award, sama the best TV show yang pernah dibuat, dimulai sekarang. Maybe you and I could partner up. Oh, gila, so sweet banget. Gue bakal nembak cewek gue kayak gini ntar. Besok harinya, si Walt siap-siap masak. Dia curi banyak perlengkapan kimia dari sekolahnya, sama si Walt kasih si Jesse duit buat beli RV. Ntar mereka bakal masak di sana. Si Walt mulai sekarang bakal masak pakai cara dia, sama secara profesional. Terus si Jesse-nya kayak, Cooking is art, and the shit I cook is the bomb. Shit you cook is shit. I saw you set si Walt sama keluarganya sekarang lagi shopping. Si Junior lagi beli celana baru. Terus si Junior malah diketawain sama nih remaja. Jadi si Walt retaliate sama nunjukin dominasi dia dari sekian lama. Besok harinya, mereka mulai masak di tengah-tengah gurun. Dan meth yang dihasilin sama si Walter beda dari yang lain. Meth dia benar-benar bening kayak kaca. Si Jesse of course langsung terkesan. You're an artist. Actually, Jesse, it's just basic ingredients. Si Walt suruh si Jesse jual. Dan si Jesse samperin nih orang. Namanya Crazy Eight. Dia saudaranya Emilio. Atau orang yang ditangkap apa si Hank tadi. Dia kasih tester methnya. Dan dia langsung suka. Tapi tiba si Emilio datang. Kenapa dia dibebasin? Ya soalnya dia punya lawyer terbaik di Albuquerque. Ntar kalian tahu siapa the best lawyernya. Si Crazy Eight tahu kalau yang masak ini bukan si Jesse. Jadi dia paksa si Jesse bawa mereka ke kokinya. Balik ke si Walt.
Dia disamperin sama si Crazy sama si Emilio. Si Crazy tawarin si Walt jadi koki mereka. Tapi si Walt cuma mau ngejual. Terus si Emilio sadar kalau si Walt itu orang yang bareng di IE yang tangkap dia kemarin. Jadi dia kira si Jesse masih nge-snitch. Pas mereka mau dibunuh, si Walt bikin perjanjian sama mereka. Dia ajarin cara bikin methnya kayak dia. Imbalannya, mereka nggak bunuh si Walt sama si Jesse. Dan mereka setuju. Pas si Walt lagi masak, dia langsung kabur sama kurung mereka di dalam. Si Walt ternyata tadi bikin gas fosfin yang bahaya banget buat pernafasan kalau dihirup. Scene ini nunjukin betapa luasnya pengetahuan si Walt tentang kimia, sama kemauan dia buat membunuh untuk bertahan hidup. Si Walt langsung bawa si Jesse ke dalam RV-nya sama kabur. Oke, sekarang kita balik ke awal episodenya. Pas si Walt lagi mau nembak, dia ternyata mau bunuh. Gara-gara semuanya jadi kacau, dan dia sekarang ada kesempatan bakal masuk penjara. Tapi untungnya pistol lagi di safety lock. Si Walt jadi pasrah, dia bakal ditangkap sekarang. Tapi yang datang ternyata malah bukan polisi, tapi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran datang, soalnya pas si Emilio di dalam RV tadi, dia sempat buang puntung rokok keluar. Jadi itu yang bikin kebakaran. Si Walt of course langsung lega. Si Jesse juga sekarang udah bangun, dan mereka beresin semuanya. Sama si Walt cuci duitnya. Ini bukan money laundering ya guys, ini literally dia cuci duit gara-gara bau fosfin. Dan pas malam-malamnya, si Walt akhirnya bisa enak-enak sama si Skyler, nunjukin kalau dia berhasil mencapai sesuatu. Dan dia gak nyesel sama sekali. Lanjut ke episode 2. Si Walt baru selesai enak-enak, dan dia langsung ke kamar mandi buat cuci muka sama refleksi diri. 12 jam yang lalu, si Walter jadinya panggil tukang derek buat keluarin RV-nya yang nyangkut. Sama dia juga bikin 1000 alasan supaya tukang dereknya percaya kalau mereka nggak sus. Oh iya, dia juga bayar lebih ke tukang dereknya. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing, dan si Walter titipin mobil RV-nya sama mayatnya ke rumah si Jesse. Besokan paginya, si Walt lagi sarapan sama keluarganya, tapi dia tiba-tiba ditelepon sama si Jesse yang lagi nyamar jadi tukang sales AT&T. Si Walt langsung angkat, dan si Jesse langsung ngomongin tentang mayat yang di RV dia. Si Walter kayak, "Oh sorry ya bang, gua nggak tarik sama paket itu." "Mr. White, please tolong. Mayatnya masih gerak." "Nggak dulu ya bang, gue udah puas sama paket gue yang sekarang. Mulai sekarang lu jangan telepon gue lagi ya, bye-bye." Si Skyler jadi sus, dan dia kayak, "Siapa tuh?" "Ah bukan siapa-siapa." Pas si Walt sama Junior pergi ke sekolahnya, si Skyler coba telepon nomor sebelumnya, dan dia dapat recording message kayak gini. Yo, 148, 3 to the 3 to the 6 to the 9. Si Walt sekarang lagi ngajar, dia jadi nggak bisa fokus gara-gara kejadian yang kemarin. Is this gonna be on the murder? What? Is this gonna be on the midterm? Balik ke si Jesse, satu orang yang ada di dalam RV-nya ternyata belum mati, dan dia berhasil kabur dari rumahnya. Si Jesse of course langsung panik. Tapi untungnya kelas si Walt udah selesai, dan dia ketemu si Crazy Ed di tengah jalan. Tuh orang panik, jadi dia lari sama nabrak pohon. Ya di episode awal, ini film emang rada goofy sama kartuni sih. Si Jesse aja bener-bener mirip kayak si Rigby anjir. Si Crazy Ed sekarang ditaruh di basementnya, dan si Walt gak mau bunuh dia. Jadi si Walt tanyain, menurut lu dia masih mau dengerin kita alasan gak? I mean, what kind of reason? No Colombian neckties? Colombian neckties. You mean that kind of reason? Si Jesse sekarang kurung si Crazy Ed, pakai ini kunci motor, dan si Walt akhirnya kasih solusi ke si Jesse, yaitu bunuh si Crazy Ed, sama larutin mayatnya pakai hydrochloric acid. Tapi tugasnya harus dibagi. Satu orang cari perlengkapan buat sembunyiin mayatnya, satu lagi buat bunuh orangnya. Jadi mereka lempar koin, dan si Walt yang harus bunuh si Crazy Ed. Balik ke si Skyler, dia lagi lacak nomor telepon tadi, dan dia ketemu website si Jesse, yang isinya apapun ini. MILFs? How is a MILF? Lu Skyler, MILF itu lu. Oh ya, dia juga ketemu alamat rumahnya si Jesse. Beberapa waktu lewat, si Jesse disuruh beli kontainer yang terbuat dari plastik polyethylene, soalnya besi, keramik, kayu, sama daging, bakal larut sama hydrochloric acid. Tapi plastik polyethylene kagak. Si Jesse-nya malah ngeyel. Dia nggak mau beli kontainernya, soalnya nggak ada yang lebih gede. Si Walt lagi mikirin cara yang tepat buat bunuh nih orang. Awalnya dia mau pakai kantong plastik, tapi tiba-tiba si Crazy Ed udah siuman, dan si Walt langsung kasih air, roti lapis, baskom buat boker, tisu toilet, sama hand sanitizer. Si Crazy Ed abis itu tanyain, "Saudara gua kemana?" "Dia mati ya?" "Ada deh." Si Jesse abis itu baru balik nggak bawa apa-apa, soalnya kontainernya nggak ada yang muat buat satu badan. Terus si Walt suruh si Jesse, Suppose you could buy 2 bins. si Walt sama si Skyler sekarang lagi di rumah sakit, cek baby mereka, dan babynya sehat-sehat aja. Mereka berdua seneng. Terus tiba-tiba si Skyler, "Jesse Pinkman siapa?" Si Walt bilang belakangan ini dia beli ganja dari dia. Terus si Skyler kayak, "Ih lu seriusan, kok lu gitu sih? Lu masih bocil ya? Nye. Dan si Walt akhirnya muak si Skyler ngoceh terus. Get off my ass. Can you do that? Will you do that for me, honey? Besokan harinya, si Jesse memberanikan diri buat larutin mayatnya si Emilio. Pas dia keluarin mayatnya dari RV-nya, Excuse me. terus si Skyler masuk ke rumahnya si Jesse tanpa diundang. Do not touch me. Oke, gue tau banyak orang yang benci banget sama si Skyler, tapi menurut gue Skyler biasa aja sih. Tapi di sini nih, si Skyler seenak hatinya masuk ke rumahnya si Jesse, terus malah komplain dia gak mau dipegang. Ini literally Jesse's own private domicile, and he will not be harassed, anjir. Bitch! My name is Skylar White, yo. My husband is Walter White, yo. He told me everything. Si Skyler ternyata cuma suruh si Jesse jangan jual ganja lagi ke si Walt. Dan si Skyler untungnya udah balik tanpa lihat mayatnya si Emilio. Si Jesse geblek malah nggak ikutin perintah si Walt. Dia taruh mayatnya ke dalam bak mandi, sama tuangin hydrofluoric acid. Beberapa waktu lewat, si Walt udah balik dari sekolah, dan si Jesse bilang, "Lu nampak bilang ke istri lu kalau gue jual ganja?" "Yaudah lain kali gue kasih tahu kalau kita jualan metamfetamin sama bunuh 2 orang."
Ama itu crystal meth ya? Iya, kenapa emangnya? Gue urusin si Emilio di bak mandi kok. Hah, bak mandi? Dan episode 2 selesai. Lanjut ke episode 3. Si Walt sama si Jesse lagi bersihin lantai yang banyak darah. Dan kita lihat flashbacknya si Walter. Dia lagi analisis komposisi badan manusia sama seorang cewek di tempat kerja sama dia. Tapi ntaran aja kita bahas tuh cewek. Si Skyler sama si Murray sekarang lagi dekorasi kamar baby. Terus si Skyler tanyain si Murray tentang ciri-ciri orang yang barusan pakai ganja. Gara-gara ini, si Murray jadi langsung asumsi si Junior pakai ganja belakangan ini. Balik ke si Walt, mereka udah selesai beresin mayat Emilio. Dan si Walt lanjut urusin si Crazy Eight. Sedangkan si Jesse nge-crystal meth di toilet. Terus si Crazy Eight kasih tahu kalau dia tahu semua hal tentang si Walt gara-gara si Jesse. Jadi dia samperin si Jesse sama dobrak pintunya. Si Walt marah gara-gara dia nge-snitch ke si Crazy Eight, sama dia juga kerjanya pakai methnya yang seharusnya dijual. Goofy banget sumpah ngeliat mereka berantem di season awal. Si Jesse akhirnya muak juga, soalnya dia udah beresin bagian dia. Sedangkan si Walt belum urusin si Crazy Eight. Because you didn't follow my instructions. I will Heil Hitler, bitch. Si Jesse tetap nggak mau bantuin si Walt, soalnya ya mereka udah lempar koin. Jadi dia cabut. Sekarang kita lihat si Murray yang lagi shopping sepatu, dan dia malah mencuri. Scene ini lumayan penting. Soalnya si Murray ternyata kleptomani, atau hobi mencuri. Si Murray udah jelas mampu beli itu sepatu, tapi dia lebih milih buat mencuri. Ini karena si Murray juga ke overshadow sama suaminya. Dan cara dia ngatasin stres, yaitu dengan cara mencuri. Karena itu ngasih dia sensasi sama pencapaian. Di sini nih, kita juga sempat lihat si Murray telepon si Hank. Tapi si Hank lagi sibuk banget sama kerjaannya. Kasus si Murray sama persis kayak si Walt. Jadi dia rela melakukan apa aja, supaya berasa terpenuhi. Anyway, sekarang si Hank lagi ajak si Junior jalan-jalan ke daerah kumuh. Soalnya dia dikabarin si Junior ngeganja, dan si Hank mau kasih lihat apa yang bakal terjadi kalau dia terus ngeganja. Padahal si Junior nggak pernah ngeganja. Si Hank jadi panggil nih pelacur, buat kasih lihat si Junior apa yang bakal terjadi kalau dia terus ngeganja. Oh ya betul ya guys, ada teori yang bilang kalau nih pelacur sebenarnya si Kim Wexler. Yes, gue gak bercanda. Orang bikin teori emang kadang-kadang wild banget. Balik ke si Walt, dia lagi nulis kausalitas dia bunuh si Crazy Eight. Kalau dia biarin si Crazy Eight hidup, si Walt bakal berasa jauh lebih tenang. Tapi ada kemungkinan dia bakal bunuh keluarganya si Walt. Si Walt tiba-tiba ditelepon sama si Skyler. Soalnya belakangan ini dia pulang selalu malam. Dan si Walt bikin alasan kalau bos cuci mobil dia yang gak biarin si Walt pulang. Ternyata si Skyler pernah tanya ke bosnya langsung. Terus bosnya bilang kalau si Walt udah dipecat 2 minggu yang lalu. Jadi si Skyler enggi sama matiin teleponnya. Si Walt tiba-tiba dipanggil sama si Crazy Eight soalnya dia lapar. Pas dia mau kasih sandwichnya. Pas bangun, si Walt bersihin semuanya sama kasih dia sandwich baru. Oh iya, dia juga tahu kalau dia punya kanker paru-paru. Si Walt juga curhat sama si Crazy Eight sambil minum. Dia berharap si Crazy Eight masih mau beralasan sama dia. Dan kelihatannya si Crazy Eight mau. Dia bahkan kasih tahu nama aslinya, yaitu Domingo, yang artinya hari Minggu. Si Walt juga ternyata pernah belanja di toko furnitur bokapnya si Domingo. Jadi semua ini bikin mereka lebih ada koneksi. Sama dia juga tanyain, kenapa si Walt malah ambil jalur bikin meth. Dan si Walt bilang dia nggak tahu harus ngapain lagi. Terus si Domingonya kayak, oh jadi lu ngejual meth gara-gara kanker. Yaudah lu bebasin gua, dan gua bakal tulis cek buat lu. Oke. Pas si Walt mau ambil kuncinya, dia sadar sama sesuatu. Dia ambil piring pecah yang tadi, dan ternyata artinya si Domingo bakal bunuh si Walt kalau dibebasin. Ini bikin si Walt stres, soalnya si Walt terpaksa harus bunuh dia. Pas si Walt mau bebasin, beneran nih lu gak bakal marah? Ah enggak lah, gue cuma mau pulang. Serpihan piringnya mau buat apaan? Di sini si Walt dapat pembunuhan pertama dia dari sekian banyaknya pembunuhan yang dia bakal lakuin ke depannya. Dan di sini kita lihat si Walt benar-benar nggak mau bunuh si Domingo. So sorry. Tapi di season ke depannya, kalian lihatlah pendapat si Walt tentang pembunuhan jadi gimana. Best skenario-nya, si Jesse balik ke rumahnya dan dia lihat semua sisa masalah kemarin udah dibersihin sama si Walt. Si Hank sama timnya sekarang lagi investigasiin tempat si Walt sama si Jesse masa kemarin. Soalnya pemadam kebakaran kemarin lapor, si Hank ketemu mobilnya si Crazy Eight yang isinya ada meth, tapi warnanya bening banget. Sama mereka juga ketemu respirator messnya si Walt yang dia pinjam dari sekolah. Balik ke si Walt, dia lagi merenungkan diri sama flashback ke masa muda dia sama cewek yang di awal episode tadi. Dan si Walt ternyata punya hubungan spesial sama cewek. Ya kita semua punya lah seseorang yang kita ngaku-ngaku udah move on, tapi aslinya kadang kita masih pikirin alias kangen. Ya kan guys? Ngaku lu pada. Si Walt malamnya pulang dan dia samperin si Skyler yang lagi nangis di ranjang. Skyler, there's something I have to tell you. Dan episode selesai. Lanjut ke episode 4. Episode mulai sama si Hank. Dia lagi meeting sama timnya, ngomongin tentang si Crazy Eight sama si Emilio. Sama si Hank juga bawa meth yang dia temuin di mobilnya si Crazy Eight ke lab. Dan ternyata, itu meth punya kemurnian sampai 99,1%. Meth paling murni yang mereka pernah lihat. BTW fun fact guys, di dunia nyata pernah ditemuin meth yang paling murni juga. Dan meth itu ditemuin di Korea Utara, yang punya kemurnian 98 sampai 99%. Beberapa jam kemudian, si Walt lagi barbecue bareng keluarga besarnya, tapi dia melamun. Soalnya ya, dia barusan ngebunuh seorang. Pas mereka lagi makan, mereka sambil ceritain si Junior tentang gimana mereka bisa pacaran. Kayak si Hank ngajakin si Mary pacaran sampai 50 kali, dan akhirnya dia terima. Kalau si Walt ketemu si Skyler di restoran. Pas si Walt lagi ceritain, tiba-tiba si Skyler breakdown sama nangis. Si Mary tanyain, kenapa lu? Nggak tahu, tanya dia. Ngomongin apa dia barusan? Walt?
I have a cancer. Sekarang mereka lagi diskusin, dan besok si Hank sama si Murray bakal bawa si Walt ke on-call terbaik. Habis itu si Walt bilang, Whatever happens, I'll always take care of your family. ini maksudnya si Hank lagi suportif sama si Walt, tapi si Walt malah kelihatannya kayak tersinggung, nunjukin kalau dia tetap mau yang ngurusin keluarganya, walaupun dia udah nggak ada. Balik ke si Jesse, dia sama temen-temennya sekarang lagi pada nyabu, pakai meth yang si Jesse ngaku-ngaku buat. Nama temen-temennya, Skinny Pete, kalau yang gendut, Combo. Besokan harinya, si Jesse baru bangun, dan dia ngeliat ada geng motor yang samperin dia pakai golok sama grenade. Jadi dia langsung kabur. Padahal aslinya itu orang gereja. Nunjukin si Jesse sekarang jadi paranoid semenjak kejadian yang kemarin. Balik ke keluarganya si Walt, si Skyler ketemu dokter yang bagus, dan harga konsolnya $5.000. Si Skyler bilang mereka bisa pinjam duit sama si Hank, atau enggak emaknya si Walt. Tapi of course si Walt nggak mau. Gara-gara dipaksa sama si Skyler, jadi si Walt ngaku pakai duit pensiunnya. Padahal aslinya dia pakai duit yang diambil dari si Crazy It. Si Walt OTW ke banknya buat bayar tagihan rumah sakitnya, dan dia ketemu nih korpo douchebag yang ambil tempat parkir dia. Ama tuh orang juga ngelecehin nih cewek sama ngomongin si Walt. Balik ke si Jesse ternyata kabur ke keluarga dia, dan dia punya adik ternyata. Pas si Jesse lagi catching up sama adiknya, tiba-tiba emaknya datang sama biarin pintunya kebuka. Ya, si Jesse ini pencandu. Of course ortunya takut adiknya diapa-apain. Terus si Jesse-nya kayak, really? Mereka kira gue bakal kotorin anak kesayangan mereka. Gue anak kesayangan mereka? Elu kali. Mereka ngomongin lu terus. Di sini si Jesse sadar kalau ortu dia ternyata masih peduli banget sama dia, dan bikin adiknya jadi kurang dapat perhatian. Pas si Jesse lagi bobo, tiba-tiba dia bangun. Ama cek kotak mainan sama dia. Di sini kita lihat si Jesse sebenarnya jago gambar. Dia sebenarnya bisa jadi seniman yang dihargai. Tapi kagak. Dia malah pilih jalur yang kayak gini. Ya untung dia jadinya pecandu, bukan diktator. Oh iya, dia juga pernah gambar si Mr. White. Si Jesse lanjut bobo, tapi tiba-tiba teman dia telepon. Dia bilang dia butuh sabu yang si Jesse buat, soalnya sepupu si Combo punya temen, dan temennya itu kayak mereka mau sabunya si Jesse buat pesta. Besokan harinya, si Jesse tiba-tiba samperin rumahnya si Walt. Si Walt of course langsung marah. Gimana kalau si Skyler sama si Hank ada di rumahnya? Si Jesse kesini buat ngajakin si Walt masang lagi. Sama dia juga kasih share si Walt sebesar $4.000 atau 65 juta rupiah. Damn, pecandu narkobanya kakak korup di sini. Si Walt tetap gak mau lanjut masak, jadi diusir si Jesse. Si Walt sama si Skyler sekarang lagi di rumah sakit. Si Walt ternyata kena kanker namanya non-small cell adenocarcinoma stage 3. Artinya nyebar dari paru-paru ke kelenjar getah bening, dan kankernya cukup serius. Si Walt jadi gak bisa fokus, dia cuma bisa mikirin keluarganya. Balik ke rumah keluarganya si Jesse, pembantunya lagi bersih-bersih kamarnya si Jesse, dan dia ketemu si Jesse jadi diusir dari rumahnya. Tapi ternyata tuh ganja bukan punya dia, tapi punya adeknya. Terus adeknya terima kasih ke si Jesse, soalnya dia gak nge-snitch. Pas adeknya minta balikin, si Jesse ternyata masih sayang sama adeknya, dan tahu kalau jalur yang diambil itu bukan jalur yang baik. Balik ke si Walt, si Skyler lagi bacain perawatan yang bakal didapetin di rumah sakit itu. Tapi si Walt nggak mau, soalnya harganya terlalu mahal, $90.000 atau sekitar 1,5 M. Dia nggak mau kasih si Skyler utang sebesar itu, soalnya masih ada kesempatan si Walt tetap mati. Terus si Juniornya kayak, Then why don't you just fucking die already? Just give up and die. You should kill yourself now. Si Walt sekarang lagi OTW nggak tahu kemana, dan dia batuk darah. Jadi dia menepi ke pom bensin. Terus dia ketemu sama korpo douchebag yang kemarin, dan dia pakai kesempatan ini buat balas dendam sama dia. Cool guys don't look at explosions. They blow things up and then walk away. Lanjut ke episode 5. Episode mulai sama si Jesse. Dia lagi ngelamar di perusahaan sebagai sales, tapi ditolak. Soalnya dia nggak punya gelar, sama 2 tahun pengalaman kerja. Dan mereka lebih milih si Jesse jadi maskot kayak gini. Si Jesse pergi kecewa, tiba-tiba dia disamperin sama maskotnya. Dan tuh orang ternyata teman namanya si Jesse. Namanya Badger, atau si Wedge dari Final Fantasy 7. Are we seriously doing this here? That's... wow. You guys are the worst. Hey Jesse, where you been keeping yourself? Si Badger minta math yang si Jesse biasa buat, tapi si Jesse bilang dia udah pensiun. Si Badger kayak, ayolah please, ayo buat lagi, ntar gue jadi partner lu deh. Oke, balik ke si Walt. Dia sama si Skyler lagi ke acara ulang tahun temannya yang kaya banget, namanya Elliot Schwartz. Ini orang teman dekat si Walt dari kuliah. Mereka berdua kuliah di Caltech, salah satu univ yang big deal. Dulu mereka berdua bikin tesis sama penelitian ilmiah yang ujung-ujungnya menangin hadiah Nobel. Dan setelah mereka lulus, mereka berdua bikin perusahaan penelitian sains yang namanya Grey Matter. Gabungan nama belakang si Walt sama si Elliot, Walter White sama Elliot Schwartz, yang artinya hitam dalam bahasa Jerman. Sama keseluruhan kata Grey Matter juga artinya kecerdasan otak. Dan perusahaan itu sekarang seharga miliaran dolar. Alasan kenapa si Walt malah jadi guru SMA negeri sekarang? Ntar gue jelasin. Oh iya, sama nih orang yang paling penting, istrinya si Elliot, namanya Gretchen. Si Walt masuk ke ruang bacanya si Elliot, dan dia lihat banyak artikel tentang pencapaiannya si Elliot. Si Walt sama si Elliot sekarang lagi bonding ulang. Terus tiba-tiba si Elliot ngajakin si Walt kerja bareng dia lagi. Si Walt sebenarnya mau terima, tapi dia bilang dia ada masalah pribadi, jadi dia nggak bisa kerja bareng dia lagi. Terus si Elliotnya kayak, oh tenang aja, asuransi kesehatan kita bagus kok. Si Walt langsung sus. Pas dia sama si Skyler pulang, si Walt langsung gak seneng. Dia tahu kalau si Skyler cerita tentang kankernya ke si Elliot. Jadi si Elliot tadi tawarin kerja ke dia, cuman gara-gara dia kesian. Sama bahkan pas si Walt tolak sepenuhnya,
si Elliot langsung mau bayarin semua tagihannya. Dan udah jelas, ini nyakitin perhatian si Walt. Ya buat lo pada yang belum sadar, perhatian si Walter itu gede banget. You and your pride and your ego. Balik ke si Jesse, dia masih Badger, sekarang lagi masak di tengah-tengah gurun. Dan si Jesse sekarang sifatnya mirip si Walt. Sedangkan si Badger mirip kayak si Jesse di mata Walt. Pas udah selesai masak, si Jesse nggak puas sama hasilnya. Soalnya nggak semurni sama si Walt buat. Jadi dia bohong. Gara-gara ini, si Jesse ribut sama si Badger. Sama dia juga tinggalin si Badger di tengah-tengah gurun. Balik ke si Walt, satu keluarga besar dia sekarang lagi mau diskusin masalahnya si Walt. Siapa yang pegang bantalnya, dia yang boleh ngomong. Atau kasih masukan buat si Walt. Semua keluarganya suruh si Walt rawat kanker. You're a pussy. Kecuali si Murray. Si Murray suruh si Walt terserah mau dirawat atau kagak. Soalnya dia kerja sebagai radiologic technologist, atau orang yang biasa liatin X-ray. Dia ngeliat setiap hari orang-orang yang kena kanker. Dan mereka semua sengsara banget. Mereka dipaksa dirawat di rumah sakit 24/7 sama keluarganya. Padahal mereka mau habisin sisa waktunya bahagia di luar rumah sakit. Sampai ujung-ujungnya si Hank juga setuju sama si Mary. Mereka semua jadi ribut. Terus si Walt, All right, I've got the talking pillow now. bilang dalam seumur hidup dia nggak pernah dapat kesempatan buat memilih. Jadi dia cuma mau mereka kasih kesempatan terakhir buat dia milih apa yang dia mau lakuin tentang kanker dia. Dan si Walt milih. I choose not to do it. Tapi besokan harinya, si Walt keinget kalau si Skyler udah usaha sebisa dia supaya si Walt bisa sembuh dari kankernya. Jadi dia setuju. Pas di rumah sakit, si Walt lagi mau di-scan. Tapi sebelumnya, si Skyler bilang mereka bayar pakai kartu kredit. Gara-gara Health Maintenance Organization nggak mau bayarin. Jadi ntar si Elliot bakal kasih cek buat bayarin. Pas udah selesai, si Walt tiba-tiba di-call sama si Gretchen, atau istrinya si Elliot. Dia telepon gara-gara dia tahu si Walt tolak bayarannya si Elliot. Si Gretchen ingetin kalau setengah perusahaan mereka punya si Walt juga. Jadi jangan pernah tolak duit dari mereka. Tapi si Walt tetap nggak mau, gara-gara pride dia. Dan kenapa si Walt nggak mau duit sedikit pun dari mereka? Gara-gara di flashbacknya si Walt di episode sebelumnya. Cewek itu si Gretchen. Jadi dulu si Walt sama si Gretchen pernah pacaran. Tapi hubungan mereka terjadi sesuatu. Jadi si Walt ngundurin diri dari perusahaannya. Abis itu si Walt ternyata ke rumahnya si Jesse. Wanna cook? Yeah, bitch! Lanjut ke episode 6. Si Walt brief tugasnya mereka masing-masing. Dia mulai sekarang mau jadi manufaktur, orang yang kerja di belakang, sedangkan si Jesse yang keliling sama jualin barangnya. Si Walter sekarang lagi kimo, dan setelah itu, dia ke bank buat bayar pakai cek, tapi atas nama dia sendiri. Padahal sebelumnya, dia ngaku-ngaku ke si Skyler kalau dia pakai duitnya si Elliot. Si Walt sama si Jesse sekarang lagi masak, tapi di bawah ada gangguan. Gara-gara ini, si Jesse jadi tahu si Walt punya kanker. Soalnya dulu tantenya si Jesse, gejalanya mirip kayak si Walt. Dan si Jesse akhirnya tahu kenapa si Walt mau jualan sabu. Dia mau hasilin duit sebanyak mungkin buat keluarganya sebelum dia pergi. Sekarang kita lihat si Hank, dia dikasih masker yang ada di tempat masak waktu itu. Dan di dalam maskernya, ada label yang tulisannya JP Win Chemistry Lab. Itu sekolahnya si Walt. Si Jesse sekarang lagi keliling buat jualin sabunya, dan mereka berhasil kumpulin $2.600, atau sekitar 42 juta. Dibagi dua sama si Jesse, jadi $13.000. Si Walt bilang ini nggak worth it, soalnya resikonya tinggi, makan waktu banyak, sama hasilin nggak gitu banyak. Jadi dia suruh jual langsung ke distributor. Tapi nggak bisa, soalnya distributornya dibunuh sama si Walt. Sama digantiin sama orang yang punya posisi lebih tinggi. Namanya Tuco. Si Walt bodo amat, dia mau si Jesse tetap ketemu sama tuh orang. Si Jesse sekarang lagi di sekolah, dia baru selesai ngajar, dan dia samperin sama si Hank. Dia mau cek gudang perlengkapan kelasnya, buat lihat barang apa yang hilang selain maskernya. Dan ya udah jelas, semua barang yang si Walt pakai buat masak waktu itu, udah nggak ada di gudangnya. Pas semuanya berlangsung, si Jesse tiba-tiba telepon si Walt, dan dia bilang si Skinny Pete temenan sama si Tuco pas di penjara. Abis itu si Hank suruh si Walt hati-hati, sama jangan remehin muridnya. Sama ini. We don't want people to start wondering about you, right? Balik ke si Jesse, dia ketemu sama si Tuco, dan dia suka banget sama sabunya. Jadi mereka setuju bayar $35.000, tapi masalahnya, si Tuco bakal bayar kalau semua sabunya udah kejual. Si Jesse of course nggak mau, bawa kabur sabunya, tapi nggak guna. Dan dia digebukin sampai babak belur. Balik ke si Walt, OB di sekolahnya si Walt tiba-tiba ditangkap, gara-gara dia ternyata punya masa lalu posisi narkoba. Jadi dia disuspek sebagai orang yang curi perlengkapan kelas si Walt. Pas malamnya, mereka main poker. Gua nggak tahu cara main poker, jadi gua nggak bisa komen banyak di sini nih. Tapi yang kayaknya gue dapet dari sini nih, si Hank ngeremehin si Walt banget, jadi ya si Walt menang. Nunjukin apa yang bakal terjadi ke depannya. Si Walt teleponin si Jesse terus, tapi dia nggak angkat. Sampai akhirnya si Skinny Pete yang angkat. Dan dia bilang si Jesse di rumah sakit. Dia lihat kondisinya si Jesse, jadi dia merasa bersalah, mau balas dendam. Besokan harinya, dia samperin si Tuco sama bawa sabunya lagi. Oh iya, dia juga botakin rambutnya. Badass, dad. Ya entah apa, semua orang beres pasti botak. Dia samperin si Tuco, terus si Tuco-nya kayak, siapa lu? Heisenberg. Si Walt minta $50.000. $35.000 buat sabu yang kemarin dia curi, sama $15.000 udah gebukin si Jesse. Si Tuco malah ketahuan si Walt, soalnya dia udah curi sabunya, tapi dia malah datang bawa sabu baru. Terus si Waltnya kayak, You got one part of that wrong. This is not meth. Are you fucking nuts? Wanna find out? oke gua tahu ini cuma film, tapi kalau si Walt mau ledakin kantornya pakai fulminated mercury sampai kayak gitu, dia bakal butuh serpihan yang jauh lebih gede sih. Sama ditaruh kayak gini udah pasti langsung meledak. Heck, kena angin aja bakal langsung meledak anjir.
Si Tuko langsung panik, sama si Walt ancam mau lempar satu kantong kalau dia nggak mau bayar. Dan si Tuko of course langsung bayar. Dari awal dia juga udah mau bayar ternyata. Di Tijuana, Meksiko, tuh sabu kejual lebih cepat dibanding sabu lain yang di kota itu. Jadi dia mau si Walt bawa setengah kilo sabu lagi ke dia, dan kali ini dia langsung bayar di depan muka. Si Walt balik ke mobilnya, dan untuk pertama kalinya, buat orang yang lagi sekarat, si Walt berasa hidup. Lanjut ke episode terakhir di season 1. Sekolahnya lagi ada pertemuan guru, orang tua, sama polisi. Mereka lagi ngomongin tentang staff kemarin yang barusan dipenjara gara-gara ganja. Orang tua disuruh hati-hati, guru disuruh background check kalau mau hire seseorang, sama si Walt disuruh perhatiin barang-barang labnya yang hilang. Tapi si Walt sama si Skyler malah diam-diam pegang-pegangan. Mereka bahkan enak-enak di mobil setelah ini. Si Skyler keenakan, tapi merasa bersalah. Terus si Waltnya kayak, ya, scene ini nunjukin si Walt ke depannya bakal gimana. Si Jesse sekarang lagi jual rumahnya, jadi dia bawa di dalam RV-nya. Si Walt terus datang buat nanyain kabar, sama kasih duit bagian dia. $17.500, sama tambahin $15.000 buat biaya rumah sakitnya. Sama si Walt juga bilang dia kerja sama si Tuko. Pertemuan selanjutnya, dia janjiin 1 kilo sabu. Si Jesse jadi nggak seneng, soalnya cara dapetin semua bahan kimianya nggak gampang. Sama harganya juga mahal semua. Mereka sekarang mau ketemu sama si Tuko di junkyard ini. Gara-gara ada masalah produksi, si Walt cuma bisa kasih 0,2 kilo sabu, bukan 1 kilo yang dia janjin. Jadi si Tuko cuma mau bayar $17.000. Tapi si Walt mau semua duitnya sekarang, yaitu $70.000. Si Tuko of course nggak mau, tapi dia kasih counter offer, yaitu $52.500 dengan bunga 25% per minggu. Jadi total $65.625 buat 1 kilo. Oh ya, si Walt juga malah tawarin 2 kilo di pertemuan selanjutnya. Dan mereka setuju. Si Jesse sekarang bingung, gimana cara mereka hasilin 2 kilo sebelum deadline. Tapi si Walt ternyata udah pikirin semuanya. Kali ini, dia pakai beda bahan kimia yang lebih hemat. Yes, science! Terus si Walt kasih shopping list, tapi si Jesse malah berubah pikiran. Dia nggak ngerti sama gituan, jadi dia mau kabur aja. Terus si Walt malah semangatin kayak, you can do it, imagine duit yang lo bisa dapetin. Balik ke keluarga si Walt, mereka semua lagi rayain baby shower. Pas si Skyler bukain hadiahnya, dia dapet tiara emas dari si Mary. Malamnya, si Walt bilang hari Jumat sampai Minggu, dia mau ikut acara nih Sweat Lodge. Gua nggak tahu Sweat Lodge itu apaan. Itu kayak acara keringet sama pemurnian gitu. Kayak gini lah pokoknya. Mirip kayak sauna guys. Padahal aslinya dia ke rumah si Jesse buat masak. Tapi ada masalah. Si Jesse nggak bisa beli methlamin. Soalnya harganya $10.000. Gara-gara orang yang ngejual gituan, cara dapetinnya lewat mencuri ke fasilitas yang dijaga berat. Jadi si Walt punya ide buat mencuri methlaminnya sendiri. Pakai bahan bambu besi yang ada di dalam mainan gambar anak-anak. Namanya Termite. Dan si Walt ceritain si Jesse tentang Gustav Gun. Senjata yang gede banget, tapi lemah sama bubuk besi ini. Balik ke si Skyler, dia mau balikin tiara yang si Mary kasih. Soalnya menurut dia hadiah gituan gak layak buat baby. Pas dia mau balikin, dia malah disuruh tunggu di kantor pemiliknya, sambil dia telepon polisi. Soalnya tiara itu hasil curian. Untungnya si Skyler ngerti hukum, jadi dia langsung main victim sama ancam tuntut perusahaan mereka. Soalnya udah akusasi ibu hamil yang gak bersalah. Oh iya, dia juga pura-pura mau melahirkan, supaya mereka lebih panik. Jadi dia dibebasin. Dan si Skyler langsung marah sama si Mary. Balik ke si Walt sama si Jesse, mereka pakai termite-nya, dan bisa. Mereka berhasil mencuri methlaminnya. Besok harinya, pas mereka mau masak, RV-nya malah mogok. Jadi mereka terpaksa masak di basement. Masalahnya, hari ini juga open house. Jadi bakal ada banyak orang yang ke rumah si Jesse. Dan si Jesse harus pastiin gak ada orang yang masuk ke basementnya. Si Walt sekarang udah balik ke keluarganya. Terus si Skyler cerita tentang si Mary yang mencuri. Si Walt bukan kecewa sama si Mary, tapi dia malah ngejustify. Dia bilang orang-orang kadang rela melakukan apa aja buat keluarganya. Sama bahkan si Walt tanyain, kalau gue jadi penjahat buat keluarga gimana? Coba aja, ntar lu lihat. Ya spoiler alert, jadi kacau. Besok harinya, dia ketemu sama si Tuko lagi. Tapi kali ini sabunnya bukan warna putih, tapi warna biru. Si Tuko cobain. Tight, yeah! Dan si Tuko seneng sama bayar yang dijanji waktu itu. Terus tiba-tiba, Just remember who you're working for. si Tuko tersinggung. Soalnya anak buahnya kayak seolah ngomong buat dia. Dia marah, tapi si Waltnya kayak, Bang Tuko, santuy aja. Oke, gue santuy. Anak buahnya minta maaf, dan si Tuko maafin anak buahnya. Dan mereka semua pulang ke rumahnya masing-masing. Dah tamat season 1. Oke, what a show anjir. Gue mau terima kasih ke lu pada, soalnya gue bisa rewatch di film lagi. Ini film bener-bener masterpiece banget. Gue juga mau terima kasih buat orang yang udah nonton gue sampai sejauh ini. Gue bakal lanjut nih recap sampai Better Call Saul. Buat kalian yang belum pernah nonton seriesnya, please gue saranin nonton dulu. Di Netflix ada. Kalian jangan nonton recap gue duluan, soalnya feel-nya pasti beda. Di season awal ini, off to a great start banget. Gue gak sabar lanjutin, tapi pertama gue mau istirahat dulu, paling 3 hari. Ntar gue lanjut bikin 3-5 movie biasa dulu, abis itu lanjut ke season 2. Sama gue kemungkinan bakal re-upload beberapa video gue, soalnya ada 3 video yang kena copyright. Oke, enough yapping. Di season akhir, gue baru full yappingnya. Waktu ya komen shoutout, pemenang di video The Medium gue adalah Kucing Terkejut 23, yang komen menit 1 detik 6, Setan Janda, Love. Yes, gue juga suka. Gue rate season ini 9 Pinkman dari 10. Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini.
Makasih Novel Vela, Rio, Arif 2802, Pareski, Wawan, Ini Bintang, Serka, Liura, Yukichi, Bandar Jeruk, Siapa Mio, Nadif Hawari Nasrul 7002, Kinzara Fasha, Pan, Zanzanli, Raditya AS, Milek Coko, Kentot Lemau, King Hitam, Daging Goreng, Alex Partawan, Stanislaus, Super Gorilla, Sans OP, Jura, Yashua Women, Vira, Sofia, Razan Gaishan, Arsin, Nigan Smith, Dr. Sigit, Bosya Pentan, Miao, Antanan, Mal Evangelion, Padilla FR, Anugrah Rizky, Hafan, Zen, Yusuf Kans, Zakiel Hab, Nata, Zikri, Elnokor, Akyar, Fry Sushi 2039, Taliku, Sabila, Nopalism, Marcelo Davis, Eurex, Macha 24, Alderweight, Michael Danish, Filve, Norify, Anon Tokyo, Rai Virus, Akbar Rizky Fajrin, Restu Ama Febrian, Wavefran, Bon 7U, Kak Anala, Hasbi Alfarizi, Erlangga Muharjati, Kak Erai Creative Channel, Rashan Zesiro, Jose, Linze, Akmal Itzmi, Faiza, Mulki, A2U, Sensei, Shaki, Pasha Arifin, Pampan, Coko Gunner, Okto, Barik Haris, Wize, Doxy Foxy, Singkong Bayam, Jax Noval, Anugrah, Kaizo 5050, Sioruba, Iresi, Renjas Ren, Fetski Bidi, Irista, Deforil, Wrong Houseful, Kaguma, ADSBG, Nornoer, Batak Junior, Rip Malam, Emir 1875, Baimwe, Zahran 29, Jasmuti, Reva Elina, Adriel, I'm fucking horny right now for you, Mr. Gamawan, Diani Eka Putri, Winky, Eskanor, Mirza, Tamu 79, Nomoer. Thank you ya semuanya, thanks for watching.